Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya anak soleh-soleh kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar ya. Semoga tetap semangat selalu. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika lagi bersama Yana Habibi. Kita akan melanjutkan materi pelajarannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencari keliling lingkaran dan juga nilai pi. Nah, untuk itu anak soleh-solehnya mungkin sudah melihat di bahan ajar ya, di jadwal kegiatan harian di buku matematika halaman 72 sampai 74. Di situ materi tentang keliling lingkaran dan nilai pi. Nah, silakan anak soleh-soleha juga dibuka ya sambil melihat video pembelajaran dari Yana Habibi ini. Nah, untuk itu video ini silakan anak soleh-soleha tonton sampai habis supaya lebih paham dan mengerti. Baiklah, nah, sekarang kita akan mencari keliling lingkaran dan nilai pi. Nah, perhatikan anak soleh-soleha, di sini ada gambar ya, ada gambar sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini dibuat menggunakan jangka ya. Jangka itu adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur jarak terutama pada peta. Nah, jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi dan lain-lain. Di sini ada sebuah lingkaran ya. Nah, di sini ada sebuah jari-jari. Ada dua jari-jari ya. Panjang jari-jarinya 7 cm, 7 cm. Jadi jari-jari ini ditambah jari-jari ini menjadi sebuah diameter lingkaran ya. Jadinya di sini berdasarkan gambar ini jari-jari lingkarannya 7 cm, berarti diameternya adalah 2 kali jari-jari, atau di sini 7 ditambah 7 ya. Jadinya diameter lingkarannya 14 cm. Nah, sekarang jika kelilingnya ini ya, keliling lingkaran ini ya, keliling lingkaran ini kita ukur ini menggunakan tali. Nah, maka kalau dia diameternya 14 cm, maka hasilnya keliling lingkarannya itu kalau kita manual ya, mencarinya menggunakan tali eksperimen, maka panjangnya itu adalah 44 cm jika diameternya 14 cm. Nah, keliling K adalah ya, di sini K adalah panjang keliling lingkaran ya, dan D itu adalah diameter lingkaran. Nah, perbandingan antara keliling dengan diameter adalah berdasarkan yang gambar tadi ya, K banding D atau K per D itu sama dengan 44 per 14. Nah, Yanda ini 44 dapat dari mana? Nah, 44 ini merupakan keliling lingkaran ya, berdasarkan panjang diameternya ini tadi. Ini tadi kan diameternya 14. Kalau kita hitung manual, ini lingkarannya ini ya pakai tali, itu panjangnya 44 ya, 44. Nah, jadi perbandingan keliling dengan diameter ini sama dengan 44 per 14. Kalau kita sederhanakan menjadi 22 per 7. Nah, gitu ya anak soleh-soleh ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada gambar lagi ya, ada gambar lingkaran lagi. Nah, di sini jari-jarinya 5 sama 5, jadi diameternya 10. Kalau anak soleh-soleh ini ya, keliling lingkaran ini dihitung, dicari menggunakan tali, maka dia akan didapatkan keliling lingkarannya ini panjangnya adalah 15,7 cm ya. Nah, maka perbandingan keliling dan diameternya itu sama dengan 15,7 per 5, maka didapat hasilnya 3,14. Nah, jadi Anda mau nanya, jadi 22 per 7 sama 3,14 itu apa? Nah, itu ya. Dari hasil pengamatan tadi ya, ternyata hasil pengamatan satu tadi 22 per 7 itu merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran. Dan pengamatan 2 tadi 3,14 tadi juga sama ya, itu juga merupakan perbandingan antara panjang keliling lingkaran dengan panjang diameter lingkaran. Nah, maka didapatkan ya sebuah nilai konstanta K per D atau keliling per diameter tadi disebut sebagai pi ya. Nah, ini untuk lambang pi nya ya.
Nah, ini dibaca Pi. Jadi, nilai pendekatan untuk nilai Pi itu adalah 22/7 atau 3,14 ya. Jadi, nilai Pi itu merupakan nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Nah, nanti bisa anak soleh-soleh coba nih menggunakan bisa menggunakan tali ya atau apa. Nah, di situ bisa anak soleh-soleha misalkan diameternya 7 cm dibuat 7 cm. Nah, maka pasti keliling lingkarannya itu nanti akan didapatkan 22 cm ya. Nah, maka nilai Pi-nya 22/7 perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Nah, berdasarkan pengamatan tadi maka didapatkan sebuah rumus ya anak soleh-soleh ya. Nah, maka didapatkan sebuah rumus bahwasanya nilai Pi adalah K per D ya. Jadi rumusnya Pi itu sama dengan K per D, dengan K ini adalah keliling lingkaran dan D nya adalah diameter lingkaran. Nah, selanjutnya, untuk mencari panjang keliling lingkaran, maka rumusnya berubah. Keliling lingkaran berarti sama dengan Pi, nilai Pi ini dikali diameter, atau K sama dengan Pi dikali D, dengan nilai Pi nya itu 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang setelah kita berhasil mencari rumus keliling lingkaran menggunakan diameter lingkaran, nah maka kita akan mencari rumus keliling lingkaran menggunakan jari-jari lingkaran. Nah, pada materi sebelumnya unsur-unsur lingkaran bahwasanya diameter itu sama dengan 2 jari-jari. Nah, maka kita ganti nih. Diameter di sini rumusnya kan rumus awalnya tadi K sama dengan Pi dikali D. Maka K sama dengan Pi dikali, nah D-nya ini kan sama dengan 2 jari-jari atau 2R ya. Maka D-nya ini kita ganti menjadi 2R. Jadinya K sama dengan Pi dikali 2R atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, selanjutnya bisa anak soleh-soleh lihat contoh ya di sini ya. Misalkan nih contohnya sebuah lingkaran ya, ada sebuah lingkaran ini mempunyai jari-jari 14 cm. Nah, berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, penyelesaian. Di sini kan kita yang diketahui di sini lingkaran ini mempunyai jari-jari 14 cm. Yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Nah, maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran memakai jari-jari. Nah, rumusnya adalah keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, maka tinggal kita masukkan keliling sama dengan 2 dikali Pi nya adalah 22/7, kemudian R nya nih tadi kan jari-jarinya adalah 14, maka menjadi 2 dikali 22/7 dikali 14. Nah, di sini 14 sama 7 nya bisa dibagi ya, 14 bisa dibagi oleh 7, makanya 14 dibagi 7 jadi 2. Jadi kelilingnya menjadi K sama dengan 2 dikali 22 dikali 2. 22 dikali 22 44 dikali 2 sama dengan 88. Jadi keliling lingkarannya adalah 88 cm ya. Nah, jadi untuk penggunaan nilai Pi nya gimana ya Anda? Bagaimana ya Anda ini kok bisa menggunakan 22/7? Nah, oke anak soleh-soleh ya. Jadi untuk penggunaan nilai Pi itu apakah dia memakai 22/7 atau 3,14, maka kita lihat jari-jari dan diameternya ya. Lihat jari-jari dan diameternya. Jika jari-jari atau diameternya itu merupakan kelipatan 7 ya anak soleh-soleh, kelipatan 7. Jadi bisa 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 dan seterusnya. Nah, itu tadi angka-angka kelipatan 7, maka nilai Pi-nya itu menggunakan 22/7. Kenapa? Supaya bisa dibagi oleh 7, 22/7. Nah, nanti bisa dibagi nih sama 7. Nah, tetapi kalau dia bukan kelipatan 7 ya, bukan kelipatan 7 misalkan 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 terus yang bukan kelipatan 7, maka Pi nya memakai 3,14. begitu ya anak soleh-soleh, paham ya? Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya, nah di sini kita bisa lihat ya anak soleh-soleh di sini ya.
Di sini ada gambar nih. Di sini ada gambar cara mengukur garis pada tutup makanan Dayu. Dayu mendapatkan panjang. Nah, di sini Dayu mengukur panjang diameter lingkaran ini. Di sini kan ada tutup makan nih. Nah, tutup makan kan permukaannya ini lingkaran. Nah, sebuah lingkaran. Di sini Dayu dia mengukurnya panjang diameternya ini. Ini kan diameter lingkaran ya anak soleh-solehah. Nah, ternyata panjangnya didapatkan adalah 15 cm ini diukur. Nah, 15 cm. Nah, maka keliling lingkarannya ini, permukaan makanan ini, wadah makan ini berapa kelilingnya. Nah, maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Nah, di sini kan yang diketahui diameter, maka kita memakai rumus keliling lingkaran yang memakai diameter ya anak soleh-solehah. Nah, maka rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali D. Nah, karena ini tadi diameternya adalah 15 ya anak soleh-solehah, maka kita memasukkan nilai pi-nya adalah 3,14 karena 15 ini bukan kelipatan 7, maka kita memakai nilai pi-nya 3,14. Dengan demikian maka kita peroleh ya, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya, K sama dengan pi dikali D. Dengan pi-nya adalah 3,14 dan diameternya adalah 15, maka tinggal kita kalikan. 3,14 dikali 15 sama dengan 47,1. Nah, jadi panjang pita yang dibutuhkan Dayu adalah 47,1 cm atau keliling permukaan wadah makannya ini adalah 47,1 cm. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya, misalkan di sini ada kelilingnya. Di sini yang diketahui keliling lingkarannya, nah soleh ya. Keliling sebuah lingkaran diketahui yaitu 314 cm. Nah, hitunglah diameter lingkaran tersebut. Nah, di sini sudah dikasih petunjuk nih untuk menggunakan nilai pi-nya adalah 3,14. Nah, mengapa? Jelaskan. Nah, pertama yang diketahui adalah K-nya ya anak soleh keliling lingkarannya yaitu 3,14 dan nilai pi-nya adalah 3,14 ya. Keliling lingkarannya 314 dan nilai pi-nya adalah 3,14. Nah, maka penyelesaiannya D itu rumusnya adalah ya, D adalah sama dengan keliling lingkaran dibagi nilai pi ya, atau D sama dengan K dibagi pi. Nah, tinggal kita masukkan ya. Jadinya D sama dengan kelilingnya tadi 314 dan nilai pi-nya adalah 3,14. Maka 314 dibagi 3,14 hasilnya adalah 100. Maka diameter lingkarannya tersebut adalah 100 cm karena kelilingnya besarnya adalah 314 cm. Nah, ini tadi ya, nilai pi dapat digunakan 22/7 atau 3,14. Nah, dengan 22/7 ini digunakan jika dia kelipatan 7 dan 3,14 ini digunakan jika diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, gitu ya anak soleh-soleha. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum paham, belum jelas, bisa langsung WA ke Yanda Habibi ya anak soleh-soleha. Nah, untuk selanjutnya latihan soalnya bisa anak soleh-soleha lihat di jadwal kegiatannya untuk tugas sesi 2-nya, yaitu ayo berlatih halaman 75, nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, dan nomor 4 dan 5 ya. Jadi ada 5 soal ya anak soleh-soleh. Nah, ini nanti dikerjakan di buku tulis, diusahakan 1 lembar saja ya anak soleh-soleh. Seperti biasa, difoto, hasilnya 1 lembar itu dikirim ke WA Yanda Habibi. Mungkin Yanda cukupkan sampai sekian ya, kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Yanda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.